Pendeta Yasuo Atsumi berasal dari keluarga Jepang beragama Buddha bercampur Shinto. Beliau dilahirkan di prefektur Fukushima tanggal 4 September tahun 1942. Beliau menikah tanggal 9 November 1969 dengan Mitsuko yang berasal dari Osaka. Saat usia 15 tahun, beliau mulai mengenal agama Kristen. Waktu itu beliau duduk di SMP kelas 2. Naik di kelas 3, beliau mengikuti Bible Camp, dan disitulah beliau mengalami pembaharuan hidup, dan beliau semakin terpanggil melayani orang Jepang untuk percaya Tuhan Yesus. Selesai tamat sekolah, beliau melanjutkan di Japan Bible Seminary, kemudian menjadi pendeta di Tokyo selama 2 tahun lebih. Suatu hari beliau mendengar kesaksian misionaris Jepang yang pernah datang ke Indonesia yang menyatakan bahwa di Kalimantan Barat membutuhkan hamba Tuhan. Kampung demi kampung jadi Kristen. Ratusan ribu suku Dayak sudah percaya menerima. Tapi sangat sulit mereka dapat mendengar khotbah dari pendeta. Kebanyakan di kampung-kampung baru percaya, mereka hanya dapat 1-2 kali setahun dapat mendengar khotbah dari pendeta. Karena jarang datang. Kesaksian itulah menyinggung hati saya. Karena saya sangat sibuk di Tokyo. Tapi apakah betulkah puluhan ratusan ribu orang baru percaya Tuhan Yesus dapat mendengar khotbahnya 1-2 kali setahun? Selanjutnya, Pak Atsumi mundur dari jabatan pendeta di Jepang dan masuk persiapan selama 1 tahun di MTC, Missionary Training Center. Di bulan September 1972, Pak Atsumi dan keluarga diutus sebagai misionari oleh gereja-gereja Jepang melalui Indonesia Missionary Fellowship Japan untuk datang ke Indonesia dan bergabung dengan YPPII, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Selama 2 tahun, beliau belajar bahasa dan budaya Indonesia dan mengajar di STT Batu, Malang, Jawa Timur. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1974 di bulan September, Pak Atsumi, istri, dan 3 orang anak, yaitu Naoko 4 tahun, Mie 3 tahun, dan Kasu 9 bulan, berangkat menuju Sintang, Kalimantan Barat. Sesampai di sana, Pak Atsumi mengawali mengembalakan jemaat Kikmi dan juga mengabarkan Injil di kampung-kampung sekitar Sintang. Pertama kali beliau masuk ke kampung Sedaun. Dari kampung Singkuan Hilir, Singkuan Hulu, Ampar Medan, dan sampai Mensi, termasuk juga kampung Senirak dan Bonet. Walaupun banyak tantangan, akhirnya Injil mulai diterima banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan. Ada satu kejadian tragis yang melanda Pak Atsumi dan keluarga. Kapal yang biasa mereka pakai untuk melayani mengalami kebakaran. Istri Pak Atsumi dan Kasu anaknya sempat tenggelam. Anak Kasu terlepas dari gendongan istri Pak Atsumi, sedangkan istri Pak Atsumi sempat mengalami proses tidak sadarkan diri. Atas anugerah Tuhan, anak itu dapat diselamatkan lewat pertolongan seorang anak remaja pedalaman setelah berhasil menyelamatkan diri menepi di pinggir sungai. Orang-orang pedalaman saat itu tidak percaya bahwa ada orang yang jatuh ke sungai bisa terselamatkan, karena pada umumnya orang yang jatuh ke sungai selalu mengalami kehilangan nyawa. Melalui peristiwa ini, Pak Atsumi dan istri makin dikuatkan akan penyertaan Tuhan di dalam pekabaran Injil. Banyak hal yang dialami Pak Atsumi dan keluarga tinggal di Kalimantan Barat. Perjalanan penginjilan melewati jalan dengan kondisi belum tertata dan rusak. Kehidupan anak-anak mereka bermain dengan lingkungan hutan serta binatang-binatang hutan. Pak Atsumi dan istri juga bertindak sebagai guru atas anak-anak mereka. Kehidupan mereka tidak terlepas dari penyakit dan serangan nyamuk malaria. Kami sendiri
pernah kena malaria 7 kali. Kedua kali jatuh ke sakit kuning juga. Ya, berganti-ganti. Keluarga kami tisu 3 anak, Ibu Atsumi ganti-ganti. Untuk kebutuhan air, mereka harus melakukan penampungan air hujan jika ingin mendapatkan air bersih. Dan musim kemarau sumur habis. Jadi kami siap drum. 4 drum dari hujan. Jadi kalau dalam drum selalu ada ulat-ulat kan. Jadi bahasanya ambil air itu wah banyak. Jadi ada rahasia ambil air juga tanpa ulat itu. Karena kasih pukul drumnya, ulatnya baru. Hal-hal begitulah permulaan. Kenangan melayani selalu menjadi kerinduan Mbak Sumi dan keluarga untuk tetap mendoakan Kalimantan Barat menjadi tempat mengutus misionaris ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Karena panggilan Tuhan. Dan memimpin kami, mendorong kami selalu melalui firman Tuhan. Dan pertolongan Roh Kudus. Ini sumber kekuatan. Walaupun capek, tapi bersekutu dengan Tuhan. Setiap pagi melalui firman. Ya, ini sumber kekuatan. Sampai sekarang. Sampai mati.